min ibadatil awthani wal asnam. Ini wa ala alihi wa ashabihi nujabail bararatil kiram. Ini muqaddimah dari Al-Imam Al-Jazuli. Ya. Sebelumnya ini tentu ada yang menulis dari para alim ulama diikutkan ya sebagai muqaddimah, tetapi muqaddimah yang disepakati ini qala al-imam al-waliyul kabir al-qutbus syahir sultanul muqarrabin wa qutbu dairatil muhaqqiqin. Nah, ini yang disampaikan oleh al-imam al-Jazuli mulai dari bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam ya ila akhirih. Di muqaddimah ini Al-Imam Al-Jazuli menyampaikan tentang tujuan menulis kitab ini. Fal gharadu fi hadzal kitabi dzikrus salati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fadailuha. Dzikrus salati wa fadailiha, nadhkuruha mahdhufatal asanid, menyebut berbagai sighat sholawat tanpa menyebutkan sanad-sanadnya. Yang disadari bahwa ini tidak ada penyebutan sanadnya, langsung sholawat karena tujuannya memang untuk dibaca. Ya, memang tujuannya untuk dibaca. Sholawat-sholawat yang pertama itu sholawat-sholawat yang musnad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mulai ada sholawat itu di bab faslun fi kaifiyatis sholati ala nabi. Ya, kalau dicetakan ini yang di Indonesia ya, ini yang milik Kiai di Kudus, ada Kiai Ahmad Bashir yang mujiz terhadap kitab Dalail. Ya, beliau sudah wafat, digantikan putranya namanya Kiai Badawi. Itu yang biasanya kalau di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya itu yang memberi ijazah, sekarang namanya Kiai Badawi, dulu Kiai Ahmad Bashir. Ya. Ayah saya juga mendapatkan ijazah ini dari Syekh Yasin Al-Fadani. Saya mendapatkan ijazah dari ayah saya dari Syekh Yasin Al-Fadani. Sama dengan yang diijazahkan oleh Syekh Yasin Al-Fadani kepada Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah punya nuskhoh bacaan Dalail. Di dalam bukunya itu disampaikan salah satu sanad yang beliau ambil adalah dari Syekh Yasin Al-Fadani, orang Padang. Itu ya. Nah, jamaah yang saya hormati, jadi di dalam muqaddimah itu, ya di dalam muqaddimah tadi, qala Al-Imam Al-Jazuli itu di muqaddimahnya menyampaikan bahwa tujuannya ini adalah menulis sholawat-sholawat, menyebutkan keutamaan-keutamaan sholawat tanpa menyebutkan sanadnya. Ya, sholawat-sholawat ini beberapa dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang terkenal yaitu sholawat Ibrahimiyah. Di zikir Yaumul Utsnan itu banyak menyebut berbagai riwayat tentang sholawat Ibrahimiyah. Nah, setelah itu ada riwayat-riwayat dari para sahabat, lalu riwayat-riwayat dari ulama, dan beberapa menurut banyak ulama itu diibaratkan sendiri oleh Syekh Al-Jazuli.
Ini ya. Itu yang bab pertama. Nah, kemudian bab yang kedua itu fadlu as-salati 'alan nabi. Hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan membaca sholawat kepada Nabi. Ini ada beberapa yang saya kira akan kita baca bersama-sama ya kalau membaca bukunya dalam bab fadlu as-sholati 'alan nabi. Yang pertama ayat Al-Qur'anul Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, beberapa akan saya baca, tentu tidak lengkap ya yang saya baca. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akfiru as-salata alayya yaumal jumu'ah. Perbanyak membaca sholawat pada hari Jum'ah. Karena itu kalau hari Jum'ah sambil berjalan menuju masjid kita membaca sholawat, pulang dari masjid Jumatan kita juga membaca sholawat. Pokoknya kalau hari Jum'ah itu spesial untuk membaca sholawat. Ini amal-amal para salafun as-soleh mengikuti Kanjeng Nabi. Kalau hari Jumat itu kita banyak membaca sholawat. Pergi ke masjid subuh-subuh membaca sholawat, pulang subuh-subuh juga membaca sholawat. Berangkat Jumatan baca sholawat, pulang Jumatan membaca sholawat. Kemudian yang perlu saya baca lagi hadis ini, ya saya kira penting ya. Wa qala Sulaiman ad-Darani man arada an yas'alallaha hajatahu falyukthir bis salati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yas'alullaha hajatahu wal yakhtim bis salati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah yaqbalu as-salataini wa huwa akramu min an yada'a ma bainahuma. Dan ini dipakai betul oleh Al-Imam Al-Jazuli. Kalau kepingin doanya dikabulkan, mulai dengan membaca sholawat, diakhiri dengan membaca sholawat. Banyak membaca sholawat di awal, banyak baca sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Karena kalau baca sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau awalnya diterima, akhirnya diterima, tengahnya semoga gampang diterima. Karena ya harapannya masa yang awal diterima, akhir diterima, tengahnya enggak diterima. Nah itu di kitab yang kita baca ini di tengah-tengah ada doanya, doa untuk diri, doa untuk keluarga, doa ini di tengah-tengah sholawat ada diselipkan doa-doa. Ini dipakai oleh Al-Imam Al-Jazuli ya. Ini ada beberapa tentu ini banyak hadis-hadis tentang bacaan-bacaan sholawat. Jadi bab yang kedua itu yang terpenting adalah intinya membahas tentang fadhailu as-salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain menyampaikan tentang beberapa hadis, juga menyampaikan tentang riwayat-riwayat faidah yang sudah dihasilkan oleh para ulama. Di antaranya beliau menyebut wa an ba'dis salihina annahu qala li jarun nassahun famata fara'aituhu fil manami faqultu lahu ma fa'alallahu bika faqala ghafara li faqultu fabima dhalik faqala
kuntu idza katabtu isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kitabin sallaitu alaihi fa'atani ma la 'ainun ru'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Saya punya tetangga, pekerjaannya adalah menulis. Pekerjaannya adalah menulis. Lalu tetangga saya itu mati, wafat. Saya mimpi, saya ketemu dia, saya tanya kepada tetangga saya yang wafat itu, apa yang telah dilakukan oleh Allah kepadamu? Lalu tetangga saya itu mengatakan, Allah telah mengampuni dosaku. Lalu saya tanya, kenapa Allah mengampuni dosamu? Dia menjawab, setiap saya menulis, lalu ada nama Muhammad, saya selalu membaca sholawat. Setiap ada nama Muhammad, saya tulis, selalu menyebut sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Berkat itu, kata tetangga saya yang sudah mati itu, saya diberi Allah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetak dalam hati saya. Riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Jazuli, salah satu disampaikan di dalam Muqaddimah. Di dalam Muqaddimah ini juga beliau menyampaikan, wa an Anasin annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Orang hanya bisa atau boleh menjadi imannya menjadi sempurna jika saya Muhammad lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dirinya, seluruh manusia. Nabi Muhammad harus menjadi sosok yang lebih dicintai. Lalu ada cerita dalam hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Jazuli, Umar itu jujur ya, berani jujur kepada Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, anta ahabbu ilayya ya Rasulullah min kulli syai'in illa nafsi. Umar ya. Saya tidak tahu ya gimana perasaannya Umar saat itu berhadapan dengan Kanjeng Nabi menyampaikan, kamu wahai Rasulullah lebih saya cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Saya lebih mencintai diriku daripada kamu Kanjeng Nabi. Ya. Lalu dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la takunu mu'minan hatta ahkuna ahabba ilaika min nafsik. Kamu tidak akan benar-benar menjadi seorang mukmin sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Ya. Kata Umar, walladzi anzala 'alaikal kitab la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina janbayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar tamma imanuka. Umar lalu mengatakan, engkau Rasulullah sekarang ini lebih saya cintai daripada diriku. Kata Kanjeng Nabi, sekarang imanmu telah sempurna wahai Umar. Imam Nawawi, saya baca hadis ini dalam kitabnya Syarah Muslim mengatakan, cinta itu ada dua katanya. Cinta tobi'i dan cinta ikhtiari katanya, kata Al-Imam An-Nawawi. Cinta tobi'i itu memang benar-benar mencintai Kanjeng Nabi lebih dari segala-galanya. Kayak cintanya Abu Bakar kepada Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak cintanya seorang perempuan yang dalam perang Uhud itu diberitahu bahwa anaknya, bapaknya, suaminya meninggal di perang Uhud. Lalu ketika dia dikasih kabar seperti ini, dia bertanya, apakah Rasulullah masih hidup? Ya, Rasulullah masih hidup. Mana itu Rasulullah? Ibu itu ketika melihat Rasulullah kemudian, yang penting Rasulullah masih hidup, saya bahagia. Walaupun anaknya wafat, keluarganya banyak yang wafat dalam perang Uhud. Nah, yang seperti ini namanya cinta yang tabi'i. Memang cintanya kepada Rasul itu mengalahkan segala-galanya. Nah, kata Imam Nawawi, ada cinta itu yang ikhtiari. Cinta yang ikhtiari itu sebetulnya hati kita itu seneng diri kita, tapi memaksakan untuk cinta kepada Rasulullah. Seperti kalau kita itu tidur jam subuh di sini jam berapa? Jam 6 ya. Kalau kita itu misalnya tidur jam 3 pagi, lalu dengan terpaksa bangun jam 6 untuk menjalankan sholat subuh. Itu cinta kita itu namanya cinta ikhtiari. Saya memilih untuk sholat subuh, meski hati kita itu sebetulnya agak gimana gitu ya. Kalau orang dengan gaya iman sempurna lalu mengatakan subuh-subuh tidur jam 3, bangun jam berapa? Jam 6, lalu dia menjalankan sholat, Allahu Akbar gitu ya. Terus bilang betapa nikmatnya sholat subuh gitu ya. Itu saya kira agak bohong itu gitu ya. Itu sebetulnya terpaksa menjalankan sholat. Nah, kita terpaksa menjalankan kebaikan seperti ini itu sudah baik, kata Imam Nawawi. Tapi statusnya baru cinta yang apa? Ikhtiari. Nah, cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu juga perlu ikhtiari. Dan semoga suatu saat menjadi tabi'i. Benar-benar merasa nikmat ketika mengikuti ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kata Imam Nawawi, kita harus melakukan cinta yang ikhtiari. Jadi meski misalnya harus tidur jam 4 dan dipaksa bangun jam 6, ya tetap harus bangun. Kenapa? Betapa cintanya kita kepada Nabi Muhammad. Karena ini bagian dari ajarannya Nabi Muhammad. Tapi saya kira kita bohong kalau kita mengatakan betapa nikmatnya sholat subuh gitu ya. Yang benar itu betapa beratnya sholat subuh. Tapi itu sudah lebih baik karena kita sudah minimal punya yang namanya cinta yang ikhtiari. Nah. Jemaah yang saya hormati ya. Jadi cinta itu beberapa penjelasan ini dalam hadis-hadis yang kita baca ya, kita tidak bisa membaca seluruhnya. Itu memang cara agar kita mencapai kepada cinta yang tabi'i itu, kita harus melewatinya dengan cinta yang ikhtiari. Ya. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mata akunu mu'minan, wa fi lafdhin akhar mu'minan shadiqa. Kapan saya menjadi seorang mukmin yang benar-benar mukmin? Qala idza ahbabtallaha, jika kamu mencintai Gusti Allah, kamu benar-benar iman yang yang benar-benar iman. Lalu ditanya faqila wa mata uhibbullaha? Qala idza ahbabta rasulah. Kapan saya mencintai Allah? Kalau kamu sudah mencintai Rasulnya. Lalu ditanya, mata uhibbu rasulah?
qala idza taba'ta tariqatahu wasta'malta sunnatahu wa ahbabta bihubbihi wa abghadta bibughdihi wa walaita biwilayatihi wa adaita biadawatihi. Kamu akan benar-benar mencintai Rasul kalau kamu sudah menjalankan sunnahnya Rasul, mencintai karena cintanya Rasul. Itu artinya resep, cara terbaik agar kita benar-benar mencintai Rasulullah dengan memaksakan diri mengikuti ajaran-ajarannya. Semakin sering mengikuti ajaran-ajarannya, maka kita sebetulnya sedang berjalan untuk mencintai Rasulullah secara tabii. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang belakangan tentang fadlus sholawat ala Nabi. Yes. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita salatal musallina 'alaika mimman ghaba anka wa man ya'ti ba'daka ma haluhuma 'indak. Faqala asma'u salata ahli mahabbati wa a'rifuhum wa tu'radu 'alayya salatu ghairihim ardan. Nabi mengatakan ketika ditanya mengenai sholawat yang dilantunkan oleh umatnya, Nabi Muhammad mengatakan, saya mendengarkan sholatnya orang-orang yang benar-benar mencintai saya. Jadi ada dua sholawat, yang satu sholawat orang yang benar-benar mencintai Kanjeng Nabi, yang kedua sholawatnya orang biasa. Kalau sholawatnya orang yang benar-benar mencintai itu benar-benar didengar oleh Rasulullah, tapi kalau sholawatnya orang lain hanya ditampilkan begitu saja. Dua-duanya sudah sama-sama baiknya. Tetapi jika kita benar-benar mencintai Kanjeng Nabi, maka penerimaan Rasulullah itu berbeda dari sholawatnya orang biasa. Semakin kita mencintai, maka sholawat itu menjadi semakin spesial. Baik. Kemudian dalam kitab ini ya, dalam cara membaca Dalailul Khairat, dengan membaca diantaranya adalah Asmaul Husna, ya, dibaca Asmaul Husna. Di sini juga ada di sini Asmaul Husna. Nah, selain Asmaul Husna juga dibaca, yaitu nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, nama-namanya. Riwayatnya bisa macam-macam ya. Ada yang langsung menyebut nama Nabi Muhammad, ada yang menggunakan kalimat labbaika. Ada yang langsung menyebut nama-nama Nabi Muhammad. Ya, menyebut nama-nama ini penting sekali, karena kita sedang bersolawat kepada Nabi, dan orang yang kita bacakan solawatnya, Nabi yang kita bacakan solawat kepadanya ini, kita sebut namanya satu persatu. Karena menyebut nama ini semakin menghadirkan Nabi Muhammad ke dalam hati kita. Sama dengan menyebut seseorang yang kita cintai. Menyebut, kira-kira kalau menyebut istri lah misalnya ya. Wahai ibunya anak-anak, apalagi? Wahai orang yang selalu menyertaiku. Wahai, bayangkan kalau itu Nabi Muhammad. Saya pernah mempraktekkan ini di depan makbarohnya Nabi. Saya pernah mempraktekkan ini di depan makbarohnya Nabi. Nama-nama yang bisa saya sebut di depan Kanjeng Nabi,
ada ya Muzammil, ya Muddathir, ya Zawja Khadijah, ya man auha ilaihi Al-Quran fi ghari khira'in, ya man doha nafsahu lihadhi al-ummah, ya muallima hadhi al-ummah, ya syafi'ana, ya sampai panjang gitu ya. Itu belum habis nama, itu tanpa terasa mata kita itu sudah meleleh. Kenapa? Karena menghadirkan betul Nabi Muhammad. Makanya kalau dalam membaca dalail ini, ketika hari Senin mulai kita baca, itu salah satu yang disebutkan adalah nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian guru-guru setiap nama itu disebut harus disertai dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agak panjang. Ya. Sayyiduna Hamid, Sayyiduna Mahmud, Sayyiduna Ahid. Ya, sebagian Sayyiduna dan Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil menghadirkan sebelum kita benar-benar membacakan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu luar biasa ini. Ya, ya, jadi ada nama-nama Nabi Muhammad ya, kita lewati nanti bisa dibaca. Ya. Nah, kemudian ada niat yang kita baca. Ya tentu ini tambahan-tambahan, tapi ini sangat baik. Guru-guru yang memberi ijazah terhadap kitab ini juga menganjurkan untuk membaca niat ini. Karena Imam Jazuli dalam muqaddimahnya menyebutkan tentang niat apa ketika kita membaca sholawat ini. Ya. Nah ini dibaca, niat ini dibaca. Dan niat ini kita sertakan terus setiap bacaan sholawat. Hari Senin ketika dibaca juga harus niat ini dibaca. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan seterusnya niat ini ikut kita baca. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, ya. Selanjutnya faslun fi kaifiyati as-salati 'alan nabi. Faslun fi kaifiyati as-salati 'alan nabi. Cara membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini kita baca di hari Senin ya. Ini dibagi menjadi 8. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin lagi. Ya kalau menurut penjelasannya ahli Jumat, kenapa Seninnya itu kok 2? Senin itu berarti Senin pertama, diakhiri juga di Senin. Jadi kalau kita baca di Senin, nanti ada Senin lagi. Senin di akhir. Berarti itu membacanya Senin akhir itu di pagi, nanti di sore membaca Senin yang awal. Jadi kalau hari Senin itu membacanya 2 kali. Sekali Jumat ketika ditanya mengenai ini, kenapa kok yang Senin itu membacanya 2 kali? Li'annahu yaumun ulida fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Senin ini adalah hari di mana Kanjeng Nabi dilahirkan. Karena hari Senin ini adalah hari kelahiran Nabi, maka bacanya 2 kali. Baca yang pertama dan baca yang terakhir. Ini as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam tulisan ini para ulama menjelaskan setiap ada penyebutan nama Muhammad
sangat dianjurkan untuk mengawali dengan kalimat Sayyidina. Ya. Beberapa lafal di dalam sholawat ini tanpa ada penyebutan Sayyidina, tetapi dianjurkan kalau dibaca pakai Sayyidina. Tapi tulisannya sengaja tidak ditulis dengan Sayyidina, langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Karena menghormati dua hal. Menghormati pembacaan dan menghormati periwayatan. Riwayat terutama sholawat Ibrahimiyah, karena itu mangkulun anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi Muhammad. Dan ketika itu disampaikan oleh Nabi Muhammad, itu tidak ada kalimat Sayyidina. Karena dalam riwayat dari Nabi Muhammad itu tidak ada Sayyidina, maka ditulis tanpa Sayyidina. Karena riwayat dari Muhammad adalah tanpa Sayyidina. Tapi nanti kalau membaca, itu disertai dengan Sayyidina. Hanya kalau menulis hadis, sholawat dari Nabi Muhammad, ya, nulisnya itu tanpa ada Sayyidina. Tapi nanti kalau mengajarkan, ketika mulai membacakan, maka kita mengajari anak-anak kita dengan menambahkan Sayyidina. Tapi kalau ditulis tanpa menyertakan Sayyidina, karena riwayat dari Nabi Muhammad ini tanpa Sayyidina. Ya. Sama dengan orang-orang sufi ketika membaca hadis, lau saraqat Fatimatu bintu Muhammadin. Kalau Fatimah bintu Muhammadin itu mencuri, ya, itu sebagian orang sufi tidak berani membaca itu. Kalau membaca lau saraqat asy-syarifatu bintus syarif. Tapi kalau nulis tetap tulisannya lau saraqat Fatimatu. Karena riwayatnya bunyinya lau saraqat Fatimatu bintu Muhammadin. Tapi nanti kalau membaca, itu bacanya bukan lau saraqat Fatimah, tapi lau saraqat asy-syarifatu bintu asy-syarif. Itu yang kita sebut menghormati riwayat. Riwayatnya itu Fatimah, maka ditulis Fatimah. Tapi juga menghormati Fatimah. Karena itu kalau membaca bukan lau saraqat Fatimah, tetapi lau saraqat asy-syarifatu. Dan itu juga digunakan di sini. Dan itu diingatkan oleh banyak orang. Kalau ada kalimat-kalimat di sini tanpa menyertakan Sayyidina, nanti kalau dibaca sebaiknya menggunakan Sayyidina. Ya, sebaiknya tetap menggunakan Sayyidina. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, tulisannya begitu, tapi nanti kalau membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Nah. Sebagian orang ini membaca dan nusa-nusa ini ya, ada yang membaca 4 hari, artinya dibagi menjadi 4. Ya, kalau dalam nusa-nusa itu juga sudah ada tandanya. Kalau kepengen baca 4 hari, cara bacanya sampai di sini. Kalau pengen membaca 3 hari, maka di sini, di sini, di sini. Tapi yang masyhur ini adalah 7 hari. 7 hari, berarti setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, lalu Senin. Cuman nanti kita sampaikan Senin itu ada 2. Jadi di awal itu Hizbu Yaumil Itsnain, di akhir juga Hizbu Yaumil Itsnain. Artinya kalau Senin itu berarti bacanya 2 kali. Baca untuk khataman, lalu baca untuk permulaan di hari yang sama. Jadi bisa khatam misalnya itu
pagi, maka nanti memulai hari Senin lagi di hari sore hari. Jadi kalau Senin itu 2 kali sebagaimana disampaikan oleh penjelasan Syekh Ali Jum'ah, karena beliau juga salah satu pembaca kitab Dalailul Khairat. Kenapa kalau Senin 2 kali? Karena Senin itu adalah hari di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Nah itu Dalailul Khairat ya yang kita baca. Jadi isinya ada sholawat-sholawat yang ma'thur dari Nabi, dari sahabat, dari orang-orang hebat, dan menurut banyak catatan itu juga hasil perenungan dari Al-Imam Al-Jazuli. Nah, saya ingin bil munasabah ya, mungkin ada beberapa yang kemudian ingin membaca, saya ingin membaca kitab Risalatul Mu'awanah. Risalatul Mu'awanah itu karya Syekh Abdullah Al-Haddad. Saya bacakan ini ya. Wa'alam anna lil awradi atharon kabiron fi tanwiril qalbi wa dhabtil jawarihi. Walakin la yadhharu wa yata'akkadu illa indal muwadhabati wa tikrari wa fi'li kulli wirdin minha fi waqtin yakhussuhu. Ini kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan wirid itu adalah kebaikan yang kita lakukan terus-menerus secara kontinu. Itu namanya wirid. Bisa disebut kalau di sini namanya hizib. Hizbu yaumil isnan, hizbu yaumil sulasa, dan seterusnya. Ya. Wirid itu punya pengaruh yang besar di dalam hati. Tetapi wirid itu baru muncul kalau kita melakukannya secara kontinu, secara istiqomah. Ya, nanti bisa dibaca di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Karena itu beliau menganjurkan, sama seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwa setiap mukmin dianjurkan untuk punya wirid. Dan wirid itu kita lakukan secara kontinu. Kalau kuat agak panjang-panjang, kalau kuat pendek-pendek, kalau punya wirid ini sangat penting sekali dan kita kontinu. Ya, ini wirid. Nah, semoga kita punya wiridan yang baik. Kalau kita sudah membiasakan untuk membaca subhanallah, subhanallah setelah sholat, kita lakukan dengan kontinu. Kalau kita punya wiridan qobliyah ba'diyah sholat, kita lakukan secara kontinu. Dan semoga dengan istiqomah itu hati kita tercerahkan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti kalau ada yang kepengen punya sanad, nanti saya berikan ke panitia mengenai sanad Dalailul Khairat ini. Ya. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Waktunya sholat isya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.